Ketua OSIS, tapi otaknya bokep Andri. Ranah pribadi dan tai kucing di sekolah ini. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang gadis SMA bernama Laras. Dia memiliki hobi menulis cerita fiksi tentang dirinya dengan seorang teman SMA-nya yang bernama David. Kebanyakan ceritanya memiliki genre fantasi yang berlatar di sebuah kerajaan dan memiliki alur cerita yang sama, yaitu tentang hubungan percintaan Laras dan David. Semua tulisan itu juga terkesan erotis dan berbau porno. Laras sudah menulis beberapa cerita dengan tema yang berbeda-beda, dan semua cerita itu tersimpan rapat di blognya. Dalam kehidupannya, Laras hidup berdua dengan ibunya. Mereka memiliki toko bangunan kecil-kecilan yang digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka. Laras juga adalah ketua OSIS di sekolahnya, dan dulunya ia memiliki seorang sahabat bernama Dila. Tapi tanpa alasan yang jelas, beberapa waktu ini mereka menjadi musuh. Dila sering dipandang sebelah mata oleh siswa lain, terutama siswa laki-laki. Karena banyak postingan vulgar tentang dirinya di Instagram, bahkan ada gosip yang mengatakan kalau Dila yang pernah melakukan hubungan seks di sekolah itu. Namun Dila lebih memilih menghindar daripada menanggapi mulut-mulut mereka. Aku juga bingung ya sama Bu Indah. Kenapa nggak dikeluarin aja sih, Ton? Geng 3 babi kecil. Suatu ketika, David menghampiri Laras. Ia yang melihat David seketika menjadi salah tingkah dan menumpahkan susu milik David, sehingga membuat ia melihat dada David berotot. Saat mengerikan baju miliknya, tiba-tiba Dila masuk ke toilet laki-laki. Di saat yang sama, beberapa siswa lain masuk dan langsung mengambil foto mereka. Di saat pelajaran komputer berlangsung, foto Dila dan David tersebar di grup sekolah. Hal ini membuat Laras cemburu dan terinspirasi untuk membuat cerita baru, di mana cerita itu melibatkan Laras sebagai sang ratu, David sebagai selir favorit, dan Dila sebagai selir yang sering mencari perhatian David. Tak sedikit jalang yang berani main mata. Sang ratu yang marah langsung mengutuk sang pelayan. Tetapi melihat dada David yang basah, gairah sang ratu mendadak muncul. Gairah sang ratu mendadak muncul. Lihat dada David yang basah. Cerita harus terhenti ketika bel tanda pelajaran selesai telah berbunyi. Dan di sini Laras lupa meng-log out akun miliknya. Beberapa waktu kemudian, Laras dan David bertemu di gereja. Namun, di sini Laras menanggapi David dengan jutek. Padahal orang tua mereka sudah setuju. Bihun wortel kentang, emangnya nggak pernah makan pastel? Gak usah kebutuhan ya. Kemudian di rumah, Laras membayangkan David yang membuat birahinya memuncak. Di sisi lain, David mendatangi rumah Dila sembari membawa bunga. Namun sepertinya dia tidak diterima dengan baik. Tapi gue mikir biar hidup lebih lama gitu. Biasanya gue nggak dikasih sama potnya ya. Kalau gitu, mendingan lo aja yang rawat. Keesokan harinya, tulisan porno milik Laras mulai tersebar di sekolah. Bahkan tulisan tersebut sampai dibaca oleh guru-guru di sekolah. Beruntungnya, nama Laras belum diketahui karena ia tidak pernah menyantumkan namanya dalam setiap cerita yang ia buat. Namun sudah diketahui kalau penulis cerita berasal dari SMA Cahaya. Laras yang panik langsung mengecek komputer sekolah dan menghapus akun miliknya serta histori yang ada pada komputer itu. Berita tentang tulisan pornografi itu sudah sampai ke kepala yayasan. Bahkan sekolah sudah melakukan investigasi dan mendapat informasi bahwa tulisan terakhir diupload dari komputer sekolah pada hari Jumat lalu. Tuduhan mengarah kepada salah satu orang di kelas Laras, karena hanya kelas ini yang menggunakan komputer sekolah. Tapi tidak ada satu orang pun yang mengaku, dan anehnya siswa lain mulai melirik Dila seperti menuduh kalau ia yang menulis cerita tersebut. Ngaku aja, Dil. Kok gue? Kelihatan kali dari muka lu. Karena tulisan pornografi itu, sekolah meminta semua siswa untuk melaporkan semua akun media sosial miliknya. Sementara itu, David kini mulai menarik perhatian gadis lain yang mulai menyadari ketampanannya. David yang belum terbiasa dengan hal tersebut menjadi kurang fokus. Ia juga diintimidasi oleh temannya yang lain
karena di salah satu tulisan itu menyebutkan kalau anunya David besar. Setelah membaca beberapa cerita itu, David mulai menyadari bahwa Laras adalah penulis dari cerita itu. Karena Laras pernah melihat susu yang tumpah di dada David. Karena sudah terpojok, Laras pun akhirnya mengaku, tapi ia mengatakan kalau ia tidak menyukai David. Dan ia bukanlah orang yang menyebarkan cerita tersebut. Kalau lo suka sama gue, kenapa nggak kasih tau aja langsung? Nyebar dari gue gak tau siapa yang nyebar, Fit. Gue gak suka sama lo. Laras juga meminta David untuk merahasiakan hal itu. David pun berjanji akan merahasiakan hal itu jika Laras mau membantunya mendekati Dila. Bantuin gue deket sama Dila. Besoknya, kepala sekolah memanggil siswa yang dicurigai sebagai penulis cerita tersebut. Salah satunya adalah Dila. Ia dicurigai karena banyaknya postingan porno miliknya. Tetapi tentu saja, pihak sekolah belum memiliki bukti yang cukup. Tapi ibu gak punya bukti kan? David juga diinterogasi. Tetapi karena postingan itu, pandangan kepala sekolah menjadi aneh. Sementara Laras yang diinterogasi mengatakan bahwa kunci lab dibuka setiap pagi sehingga setiap siswa dapat masuk ke dalam lab tersebut. Setelah pulang sekolah, Laras mampir ke rumah Dila membawa barang kesukaannya. Laras juga meminta maaf kalau ia punya salah sebelumnya. Tapi sepertinya Dila belum bisa memaafkannya. Berita tulisan porno itu ternyata sudah sampai ke telinga orang tua murid, termasuk Mama Laras. Namun di sini, Laras melarang Mama membaca tulisan itu. Untuk menyikapi situasi yang terjadi, pihak sekolah mengadakan seminar edukasi seks yang wajib dihadiri semua murid di SMA Cahaya. Selain itu, semua murid akan dipanggil satu persatu untuk diinterogasi. Singkat cerita, semua pelajar dipanggil satu persatu. Sementara Dila yang tidak ingin ikut memilih untuk pergi. Laras pun mengejarnya dan berusaha menghentikannya. Namun Dila mengatakan kalau Laras ingin berteman, maka Laras harus ikut pergi dengannya dan Laras pun menyetujuinya. Cabut sama gue sekarang. Ya udah, ayo. Perjalanan mereka berlangsung hingga malam hari. Bahkan mereka rela hujan-hujanan demi mengenang persahabatannya. Sebelum tidur, mereka sempat melakukan sesi curhat. Dila mengatakan sejak ia menolak Arya di sekolah, semua anak mengatai dirinya pelacur. Ia juga sebal dengan Laras karena pada saat semua orang menghinanya, Laras tidak membela Dila. Sejak saat itu, Dila memutuskan untuk menjauh dan hubungan mereka menjadi renggang dengan sendirinya. Laras yang menyadari hal itu meminta maaf. Lu bukan pecun. Keesokan harinya, mereka berdua sudah mulai akrab lagi. Namun mereka tetap dihukum karena meninggalkan sekolah. Saat sedang dihukum, Laras mengajak Dila belajar bareng, bertiga bersama David. Laras juga mengabari David kalau besok ia dan Dila akan belajar bersama. Singkat cerita, hari yang ditunggu David telah tiba. Laras mempertemukan mereka berdua dengan dalih belajar bersama. Namun, usaha David sepertinya belum membuahkan hasil karena sifat jutek Dila. Melihat hal itu, Laras pun berusaha menyatukan mereka berdua dengan mengajak Dila untuk jalan bareng bertiga. Dila awalnya menolak dan mengira kalau Laras hanya memanfaatkannya untuk dekat dengan David. Doain aja nanti. Lo naksir ya sama dia, itu gue banget nemenin lo PDKT sama dia. Kagak lah. Tapi sesampainya di sana, Laras malah lebih dekat dengan David. Melihat hal itu, Dila tidak tinggal diam dan mencuri perhatian David. Saat di sekolah, Dila kembali difitnah lewat artikel palsu yang membawa namanya. Kepala sekolah juga meminta Dila meminta maaf serta menyita HP-nya dan meskorsnya sampai 10 hari. Kamu saya skor 10 hari. Siapa aja juga bisa pakai nama saya. Handphone kamu. This is not fair. Tak cukup dengan Dila, kepala sekolah juga menyita seluruh HP milik siswa. Mama Dila yang tak terima mengusulkan untuk pindah. Namun Dila mengatakan kalau ia ingin menghadapi masalah itu. I don't know. Ketika Dila sedang dilanda masalah, Laras sebagai sahabatnya kembali mengulang kesalahannya, yaitu menghindar dan tak peduli dengan masalah sahabatnya. Bahkan ia mengabaikan semua panggilan telepon dari Dila. Di malam itu,
diadakan pertandingan antara SMA Cahaya dan sekolah lain, di mana David menjadi pemain paling populer di lapangan itu. Saat David mencetak gol, Dila tiba-tiba datang seakan merayakan keberhasilannya. Kemudian ia mencium David dan mengatakan kalau mulai saat ini mereka berpacaran. Laras yang melihat hal itu hanya bisa menangis di kamar mandi. Suatu ketika, Laras mendapatkan keringanan beasiswa. Mama Laras yang bangga memeluknya dan meminta Laras untuk mengikuti retreat remaja yang akan dihadiri David juga. Ini untuk kamu retret. David juga bakal ikut. Asik kan? Singkat cerita, Laras pun pergi dengan rombongan remaja lain. Di sana juga terlihat David yang ikut serta. David pun curhat kalau ciuman yang dirasakannya kemarin tidak sesuai ekspektasi. Kemudian permainan pun dimulai. Para peserta diminta untuk menuju pos berikutnya. Kali itu Laras dan David hanya berdua karena mereka tertinggal rombongan. David sempat melihat sesuatu di balik pohonan. Hal itu membuatnya panik dan ketakutan. Ada sesuatu di sana. Melihat hal itu, Laras berusaha menenangkan David dengan menceritakan sebuah cerita. Laras menceritakan tentang seorang penulis wanita yang sedang kehabisan ide, hingga ia bertemu dengan pria yang sedang bermain bola. Ternyata keduanya sama-sama lari dari keramaian di kota. Dalam pelariannya, mereka menjadi dekat. Tapi seiring berjalannya waktu, semua pasti berakhir. Si pemain bola harus pulang untuk bertanding, dan setelah itu, ia akan menikah dengan tunangannya. Sebelum pemain bola pergi, si penulis memberikan surat kepada si pemain bola. Surat itu berisi hal-hal yang diungkapkan oleh si penulis. Karena ia tidak berani mengatakannya langsung dan memilih untuk melupakan serta mengikhlaskan pemain bola demi kebahagiaannya. Setelah kejadian itu, Laras dan David pun menjadi dekat. David juga memutuskan untuk putus dengan Dila. Di sini, Dila merasa kebingungan karena sebelumnya David yang mengejar dirinya meminta putus. Di saat bersamaan, Dila melihat pesan dari Laras di HP David. Dila pun kaget karena yang menulis cerita tentang David adalah Laras, yang malah dia menjadi korban fitnah atas tulisan itu. Gue diskors, gue dikeluarin. You knew all this time. Get out! No, I hate you both. Keesokan harinya, David memberitahu apa yang terjadi kemarin malam. Semua murid tak menyangka kalau sang ketua OSIS ternyata pandai menulis tulisan yang bertema pornografi. Ketua OSIS, tapi otaknya bokep anjir. HP milik Laras pun disita oleh kepala sekolah dan ia terancam dikeluarkan dari sekolah. Setelah sampai di rumah, mamanya sudah mengetahui kelakuan anaknya. Bahkan hal itu menjadi perbincangan umat di gereja. Tapi nasib Laras tidak seburuk Dila karena masih ada David yang mendukungnya dan mamanya yang mendukung anaknya dalam keadaan seburuk apapun. Kamu jadi anak mama aja itu udah cukup buat mama. Besoknya, Laras datang ke rumah Dila. Namun karena Dila tak mengizinkannya masuk, Laras pun nekat memanjat yang membuatnya harus jatuh. Walaupun kesal, Dila masih tetap perhatian dan mengobati lukanya. Lo tuh ya, orang paling nyusahin sedunia. Dila bahkan rela mengantarkan Laras pulang. Laras kembali meminta maaf atas kesalahannya. Laras kembali meminta maaf akan kesalahannya. Tapi satu hal yang membuat ia merasa bersalah, yaitu karena ia telah menyakiti sahabatnya sendiri. Kemudian Dila mengatakan kalau ia sudah terbiasa dengan perlakuan itu. Dan di kesempatan ini juga Dila mengatakan kalau ia sayang Laras lebih dari teman. Gue sayang sama lo. Rasanya sayang sama orang sebagai temen doang kan? Dila takut mengatakan hal itu karena takut dianggap aneh. Dan hal itu juga yang membuat Dila tidak bergairah saat didekati cowok. Sejak berita itu tersebar, banyak orang yang menginginkan Laras untuk keluar dari sekolah. Tapi berkat perjuangan kepala sekolah, akhirnya Laras tidak dikeluarkan. Dengan syarat, Laras harus meminta maaf saat upacara sekolah. Namun, beasiswanya tetap dicabut. Laras dipertahankan karena nilai akademiknya. Pihak sekolah menduga kalau Arya yang menyebarkan tulisan itu. Namun pihak sekolah tidak meminta Arya untuk meminta maaf. Saat upacara berlangsung, Laras diminta untuk mengucapkan permintaan maafnya.
Di sini Laras meminta maaf kepada David dan Dila yang menjadi korban tulisannya. Laras juga mengucapkan selamat kepada Arya yang telah berhasil menyebarkan tulisannya tanpa izin darinya. Ia juga mengucapkan selamat kepada pihak sekolah yang telah memberi hukuman kepada Laras, tapi tidak pada Arya. Tak lupa permintaan maaf itu juga ditujukan kepada dirinya. Ranah pribadi dan tai kucing di sekolah ini. Saya adalah manusia muda yang punya gairah. Pidato Laras pun mendapatkan tepuk tangan dari seluruh siswa. Walaupun akhirnya Laras harus dikeluarkan dari sekolah. Tapi Laras sama sekali tak keberatan dengan hal itu. Setelah hal itu, Laras dan David resmi berpacaran. Sedangkan Dila bertemu dengan seseorang bernama Anya. Dan film pun berakhir.